apa nih Kak ya? Mei. Betul sekali, bulan Mei. Tidak terasa gitu ada di pertengahan tahun, di tahun 2024. Nah, semua bersyukur dan bersuka cita, amin. Amin dong. Tuhan Yesus tuh pasti dan sungguh sangat baik di dalam setiap kehidupan kita. Dan pada pagi hari ini bersama Kak Vero Dan Kananda. dan juga Kak Jonathan. kita akan beribadah bersama-sama di minggu pagi ini dengan penuh sukacita. Namun sebelum itu nih Kak, apa yang harus kita lakuin ya? Ya. Betul sekali. Kita harus yo El Rocky. Oke, semua siap? Mari kita semua bangkit berdiri. 1, 2, 3. El Rocky siap. Sejak kecil sudah kuat. Yeay. Ayo sekali lagi dengan penuh semangat. Oke? Oke. Semangat. 1, 2, 3. El Rocky siap. Sejak kecil sudah kuat. Yeay. Haleluya. Mari kita semua persiapkan hati kita. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Sebab Tuhan sungguh baik di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita angkat pujian ini dengan penuh sukacita. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan
kehidupan yang Kau berikan pada kami, atas kesehatan yang Kau berikan pada kami, atas pertumbuhan yang Kau berikan pada kami, atas hikmat yang Kau berikan pada kami Tuhan. Tuhan, kami mau ibadah, kiranya Engkau memberikan hati dan pikiran yang fokus untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Yes. Dan telinga yang mendengar akan firman-Mu, Yes, supaya amen. kami bisa berbuat dan melakukan semua firman-Mu dengan benar Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Oke, semua bersukacita, amin. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Bila Roh Allah ada di dalam hatiku. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Sekali lagi, oh bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Oh, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Oh, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Mari berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita, amin. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Oh, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Oh, bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Oh, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Oh, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Oh yeah, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Yeah, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Sekali lagi, ku kan menari seperti Daud menari. Haleluya. Semua bersukacita, amin. Amin. Hari ini, mau besok, mau kemarin, mau hari ini, kita semua bersukacita sebab Tuhan Yesus baik, amin. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Bersuka dalam Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka
selesai menaikkan sembah puji syukur kita lewat pujian-pujian kita, kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Jadi adik-adik semua, yuk kita persiapkan persembahan kita. Dan sebelum itu, mari kita semua bersatu di dalam doa. Oke, mari kita satu di dalam doa. Haleluya. Ya Bapa yang sungguh baik di dalam setiap kehidupan kami bersyukur dan berterima kasih ya Bapa, berkat-Mu sungguh melimpah di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur ya Bapa. Kini ya Bapa, kami semua anak-anak-Mu siap untuk memberikan persembahan. Biarlah Engkau yang kudus sucikan persembahan ini, biarlah persembahan ini berguna bagi perluasan kerajaan-Mu dan mempermuliakan nama-Mu. Kami serahkan seluruh persembahan ini dengan ketulusan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, selagi kita memberikan persembahan, mari kita angkat pujian ini. Berilah yang baik. Mendengarkan apa Kak? Firman. Betul sekali, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Jadi yuk kita sama-sama apa nih Kak yang harus dipersiapkan ya Kak? Telinga. Apalagi Kak? Apa ya? Hati. Betul sekali. Dan jangan lupa nih, kalau yang biasa kita baca, kalau kita dengar firman berarti kita bawa apa dong? Alkitab. Betul sekali. Bawa Alkitab sama catatan ya adik-adik. Ayo kita persiapkan semua itu, dan yang paling utama fokus kita mendengarkan firman Tuhan. Oke, mari kita angkat satu pujian lagi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan
Happy Sunday. Kita ada dalam bulan yang baru, yaitu bulan Mei 2024. Di minggu yang pertama, kita masih akan ada untuk satu kali lagi kitab Yesaya. Sebelum kemudian kita akan belajar daripada kitab Yeremia. Anak-anak semuanya, engkau sudah memuji, menyembah Tuhan dan membawa persembahan kepada Tuhan. Kini saatnya untuk engkau menerima firman yang daripada Tuhan. Berkat yang khusus diberikan bagi setiap anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan dan yang begitu disayang oleh Tuhannya. Maka mari terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami diberi kesempatan, kami boleh memiliki kesehatan, kekuatan untuk kami datang kepada Engkau. Terima kasih kami memiliki keluarga rohani. Terima kasih kami memiliki suatu gereja lokal di mana kami bisa belajar untuk mengenal Engkau dan Engkau menyatakan diri. Berkatilah setiap firman yang akan kami dengar. Biarlah semua kami ini boleh fokus, boleh konsentrasi, tidak terganggu, tidak mengganggu, atau bahkan kami juga tidak ada yang namanya itu dengan penuh setengah hati mendengarkan firman. Berkatilah anak-anak-Mu, supaya saat dengar firman, mendengar dengan hati yang haus dan lapar akan firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak, pada minggu ini kita akan ada di dalam Yesaya pasalnya yang ke-11. Bundo akan memberikan fokus kepada anak-anak melalui kitab Yesaya ini bahwa di dalam yang namanya ada suatu rancangan atas kehendak Tuhan untuk menyelamatkan, untuk menyatakan dirinya kepada manusia yang berdosa itu. Maka semua yang ada di dalam perjanjian baru itu ada di dalam perjanjian lama. Jadi kedatangan Tuhan Yesus melalui inkarnasi atau lahir sebagai manusia, kemudian dia akan hidup sebagai manusia sampai dewasa, dipersiapkan, dan kemudian dia akan mati di kayu salib, dia akan bangkit dari kematian, dia akan kemudian kembali ke sorga bertata bersama dengan Allah Bapa, dan Roh Kudus datang diberikan kepada setiap kita. Semua itu sudah ada di dalam perjanjian lama, jauh sebelumnya. Maka pada masa perjanjian lama begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang disebutnya sebagai nabi, sebagai imam, itu mendapatkan firman atau suara atau diberikan, diilhamkan oleh Roh Kudus untuk bisa mengerti bahwa nanti akan dipulihkan semuanya melalui yang namanya Raja, yang dia itu ada di sorga. Dia akan turun ke dunia. Dia yang ada dan bisa turun berarti sebelumnya dia ada di atas, di sorga itu. Nah, minggu lalu engkau sudah tahu bahwa itu adalah seorang anak yang diberikan dan seorang putra, seorang anak yang telah lahir, seorang putra yang diberikan. Dia akan memerintah, dia akan disebutkan sebagai apa saja ini, ya. Nah, kemudian dalam kitab Yesaya yang pasal yang ke-11, kita akan membacanya, yaitu ayat 1, 2, kemudian akan ada yang namanya 3. Setelah itu Bundo akan melanjutkannya di dalam ayat yang ke-6 sampai pada yang ke-10. Anak-anak siap? Dibuka ya firman Tuhannya ya. Raja damai yang akan datang, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang.
Kemudian ayatnya yang ke-6. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung. Dan anak yang carai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Allah. Maka seperti air laut yang menutupi dasarnya, maka pada waktu itu Taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi yang mulia. Wow, beberapa anak-anak kalau teliti ikut membaca atau mendengar sambil membaca, maka mungkin akan bingung. Hah, kok aneh sih? Apa itu? Ya, kalau ayat 1 sampai dengan 3, Bundo akan menjelaskannya. Setelah kita tahu di dalam pasalnya yang ke-9, yaitu kelahiran daripada Raja Damai, maka di ayat 11 ini lebih lagi menjelaskan kepada kita. Dikatakan suatu tunas. Anak-anak pernah melihat tunas enggak? Pernah ya, kalau sekolah itu ada beberapa proyek sains mungkin. Yang dimana Bundo tahu beberapa itu membawa pulang proyeknya. Harus menanam, melihat, memperhatikan bagaimana proses yang namanya benih, biji, apa itu tumbuh gitu. Nah, ada yang namanya yaitu suatu tunas yang akan keluar dari tunggul. Tunggul itu ya anak-anak ya bersifat seperti halnya dia itu seperti suatu pohon. Ada batangnya sudah tua. Tapi kalau anak-anak pernah lihat di dalam pohon yang sudah tua kayaknya tiba-tiba dari cabangnya, daripada pokoknya yang besar itu ada tunas, ada hijau yang baru keluar. Nah, dikatakan suatu tunas akan keluar dari tunggul apa? Isai. Apa ini Isai? Ya, bukan apa, tapi siapa. Siapakah Isai? Anak-anak tahu? Nah, luar biasa ya anak-anak Rakia. Betul, Isai adalah ayah daripada Daud. Daud bin Isai. Maka dari Isai memiliki anak Daud. Daud memiliki anak banyak, tapi yang tercatat adalah Salomo. Dan berikutnya, kemudian dikatakan suatu tunas akan keluar daripada keturunan Isai. Tunas, kenapa tunas? Ya, karena kalau anak-anak kemarin itu masih ingat dengan firman Tuhan, wah bangsa Israel sekarang jarang menang kalau namanya itu perang. Kerajaannya sudah terpecah menjadi dua. Kemudian raja-rajanya nggak selalu baik. Maka ini bukan lagi masa seperti Salomo, di mana kerajaannya paling hebat, paling megah yang namanya kerajaannya. Sekarang enggak. Jadi seperti tunggul yang sudah kelihatan kayak pohon itu sudah nggak bagus kayaknya. Masih hidup sih, tapi daun-daunnya rontok, buahnya enggak bagus. Ini gimana ya? Kalau anak-anak itu pernah atau coba tanya dengan orang yang lebih tua, maka orang akan mikir, ditebang aja apa ya ini ya?
Biarin mati aja Pak ya. Israel diserang Asyur, dikalahkan oleh bangsa Farisi, macem-macem. Tapi kemudian Tuhan memberikan janji yang baru. Suatu tunas, ada hijau yang baru tumbuh. Ini adalah pengharapan anak-anak. Dari mana dia tumbuhnya? Diberikan melalui pohon keluarga. Masih ingat melalui pohon keluarga? Anak-anak sudah belajar ya di dalam kitab Tawarikh. Isai. Oh iya, benar-benar aku ingat. Kan itu dikatakan bahwa tidak akan berlalu. Tuhan sudah berjanji. Tuhan tidak akan pernah yang namanya berdusta atau mengingkari janjinya. Yang namanya akan bertata menjadi raja itu adalah Daud dan keturunannya. Maka Tuhan kita Yesus Kristus lahir dari Yusuf papanya. Itu adalah keturunan daripada Isai, Maria. Maka anak-anak bisa melihat, benar ya. Kalau baca firman dengan teliti menyenangkan anak-anak. Dari sini, ini ada di sini. Perjanjian baru ada di dalam perjanjian lama. Maka dikatakan nanti dari taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya, tunas yang tadi itu, maka dia akan berbuah. Kemudian roh Tuhan ada padanya. Nah ini nih, roh hikmat. Anak-anak ingat? Penasehat yang ajaib. Kemudian roh nasihat dan keperkasaan. Perkasa, apalagi Allah yang perkasa. Kemudian pengenalan yang takut akan Tuhan. Dan dia disebutkan sebagai Raja Damai. Raja Damai ini ada di dalam ayat 6 sampai dengan ke-10. Anak-anak yang tadi itu, kok bisa sih yang namanya serigala barengan tinggalnya sama domba? Bukannya domba itu makanannya serigala ya? Kemudian macan tutul. Siapa yang suka macan tutul? Cakep sekali. Tapi ganas. Dia memburu binatang yang lainnya. Tapi dia akan berbaring di samping kambing. Loh, kok aneh? Yang tadi itu serigala sama domba. Macan tutul sama anak kambing. Anak lembu dan anak singa. Temenan. Kemudian makanannya sama. Rumput. Loh, ini anak singanya ini diet atau vegetarian? Kok nggak makan daging? Kok bisa? Terus yang bawa mereka menggiring ayo itu anak kecil. Manusia. Bayangin anak-anak kalau ke zoo, binatang-binatang yang tadi macan tutul, ya kan? Singa, serigala. Anak enggak bisa feeding dia kayak kalau kamu kasih makan kelinci atau domba yang imut-imut. Dibatasi dengan kaca. Kamu deket aja waktu dia mau menguap. Bukan yang namanya roar gitu aja kamu kaget. Iya kan? Tapi ini anak kecil menggiringnya. Sama kayak kalau anak-anak punya pet itu, punya anjing atau punya kucing mungkin lucu gitu. Bundo bisa pegang patung ini karena ini patung walaupun bentuknya singa. Tapi kalau anak singa nggak bisa. Tapi kok bisa ya, firman Tuhan bilang bisa loh. Kemudian apa lagi? Lembu dan beruang makan rumput. Ya ampun, kok semuanya jadi suka rumput ya ini ya. Anaknya, anak lembu dan anak beruang juga sama-sama baringan, tiduran bareng. Kemudian singa makan jerami, sama kayak binatang apa? Lembu. Dan dikatakan anak yang menyusu, berarti masih bayi. Mungkin dia crawling ya, kayak anak-anak bayi, adik-adik yang kamu lihat itu. Dia akan ada yang namanya bermain dekat liang. Dekat suatu tempat di mana itu adalah tempatnya ular tedung. Ular tedung adalah ular yang berbisa, anak-anak. Kemudian bukan hanya bermain dekat-dekat sana, dia kemudian memasukkan tangannya
Dia juga bisa ada yang namanya kesarang ular beludak. Anak yang sudah lebih gede dikit, udah nggak minum susu lagi dari mamanya. Tidak ada yang berbuat jahat atau yang berlaku busuk. Yang kira-kira sukanya curang, yang kira-kira sukanya pura-pura baik, nggak ada. Dan dikatakan, ini semua terjadi di mana anak-anak? Ayat 9, di seluruh gunungku yang kudus. Gunungnya siapa ini? Kunya, K-nya huruf besar ya, di gunung Allah. Mengapa? Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Allah. Wow. Ini bisa terjadi kalau semua kenal Tuhan dengan benar. Itulah mengapa setiap kita sebagai anak-anak Tuhan tidak akan pernah kita bilang, aku sudah cukup kenal Tuhan. Aku kenal namanya. Aku kenal nama gerejaku. Aku tahu bisa nyanyi banyak lagu. Enggak. Kenal Tuhan, harus kenal Tuhan terus-menerus. Kalau manusia mengenal Tuhan dengan benar, punya pengenalan akan Tuhan, maka tidak akan ada lagi yang berbuat kejahatan. Tidak ada lagi yang berbuat kebusukan. Bahkan semuanya bisa hidup dengan penuh damai. Why? Karena Raja Damai itu yang memerintah. Maka pada waktu itu Taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Panji-panji ini seumpama seperti bendera bagi suatu bangsa. Anak-anak pernah melewati suatu gedung, suatu tempat yang dimana ada banyak benderanya di depan itu. Macem-macem. Anak-anak mungkin yang suka bendera akan ngomong, ini tuh bendera Itali, itu bendera Amerika, itu bendera Korea, aku tahu. Bendera itu mewakili daripada bangsa. Dan firman Tuhan bilang bahwa Taruk dari pangkal Isai, tunas yang keluar tadi itu, dia yang akan menjadi raja. Bangsa-bangsa yang mengibarkan, ada di sana terlihat singa dari Yehuda dan domba Allah. Mungkin gambarnya seperti itu ya, Alfa dan Omega. Maka itulah bangsa yang mengenal Tuhan. Indah sekali. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Anak-anak, oleh sebab itu, maka engkau dan aku, seperti saat ini, kita semua duduk tenang mendengar firman Tuhan. Gunanya apa? Supaya kita tahu siapa Tuhan kita. Supaya saat kita berdoa, bagaimana sikap kita berdoa. Supaya saat kita beribadah, apakah kita punya sikap hormat. Supaya saat kita itu hidup sebagai anak bagi papa mama, sebagai murid di dalam suatu sekolah, sebagai teman bagi teman yang lain, sebagai seorang anak Tuhan di dalam suatu gereja, siapapun engkau. Karena engkau mengenal Tuhan, maka engkau bisa jadi teman yang baik, teman yang memberikan pengaruh yang baik, anak yang taat, anak Tuhan yang permuliakan nama Tuhan, tidak permalukan nama Tuhan. Semuanya itu oleh karena pengenalan akan Tuhan, akan hidup damai. Bahkan dunia binatang pun mereka karena memiliki pengenalan akan Tuhan, mereka tidak akan lagi saling memakan. Oleh karena Raja Damai itu memerintah. Amin. Pedang roh pada minggu ini adalah terambil daripada Yesaya 11 ayatnya yang pertama dan kedua. Oke? 2 ayat, tapi kalau anak-anak hafalkan dengan penuh rhyme gitu ya, penuh nada gitu. Jangan menghafal seperti suatu tunas
Suatu tunas akan keluar dari tunggul apa ya? Tunggul Isai, nanti nggak bisa hafal-hafal. Baca, cintai, suatu tunas, bayangkan tunas itu seperti apa. Akan keluar dari tunggul Isai. Isai adalah nama. Nah, semua itu adalah cara menghafal, cara untuk kita bisa benar-benar membawa firman dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami tahu bahwa Tuhan yang ajaib itu memberikan kepada kami suatu pengharapan, janji yang kami tahu akan terjadi. Di mana saat Engkau memerintah, saat kami semua memiliki pengenalan akan Engkau, apa yang kami baca sebagai suatu keindahan akan kami alami. Kami bersyukur ya Tuhan, ajarilah kepada anak-anak-Mu supaya sungguh-sungguh menerima firman, percaya kepada firman, dan melakukan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Oke, nih kita udah selesai mendengarkan firman Tuhan. Biarlah semua firman Tuhan itu merema di dalam hati setiap kita, dan apa tadi katakan Anda, dilakukan di dalam kehidupan kita. Betul sekali Kak? Betul sekali. Oke, sebelum kita mengakhiri ibadah di pagi hari ini, yuk kita angkat satu pujian lagi, yaitu bersuka di dalam Tuhan. Mari anak-anak semuanya, kita akan tutup ibadah kita dengan kita berdoa dan menerima berkat yang daripada Tuhan.
Biarlah engkau semua boleh bangkit berdiri, angkatlah kedua tanganmu, terima dan aminkanlah doa berkat ini. Diberkatilah Tuhan, memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang mesra dengan Allah Roh Kudus, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Happy Sunday. Yeay. Kita udah selesai nih ibadah di pagi hari ini. Tetap semangat. Terus apa tadi Kak? Semangat. Bersukacita juga. Terus tetap jaga kesehatan dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.